Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman ajukan di dalam kolom komentar di video Q&A sebelumnya ya. Jadi video ini adalah video Q&A, di mana teman-teman bertanya, saya menjawab. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya ke saya, silahkan teman-teman tuliskan pertanyaan Anda di dalam kolom komentar di video ini ya, seputar filosofi atau strategi dalam berinvestasi saham. Nah, siapa tahu saya bisa jawab di video Q&A selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke diskusinya, silahkan teman-teman download dulu ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook yang berisi analisa saham, di mana ada 5 saham yang telah kami analisa, dan menurut analisa kami saat ini posisinya masih under value ya. Untuk download ebooknya, teman-teman bisa klik linknya di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Dan ebook ini adalah gratis ya. Oke, selamat mendownload, selamat membaca, dan selamat menonton. Oke, pertanyaan pertama ya dari pemilik akun AS. Tanya Pak Eros, jika ada perusahaan yang fundamentalnya bagus, kinerja historinya selama ini terus tumbuh, tapi kemudian setelah LK rilis ternyata kinerjanya menurun. Sampai batas mana kita bisa mentoleransinya atau sampai kapan kita hold saham tersebut? Oke, nah ini pertanyaan menarik ya. Salah satu case-nya mungkin ini bisa seperti kejadian di saham Sido kemarin ya, di mana kinerjanya tiba-tiba di kuartal 2 menurun nih. Nah, kemudian akhirnya orang-orang pada ngejual. Ya, orang-orang pada ngejual membuat harga sahamnya turun. Nah, sebenarnya sampai batas mana sih kita bisa menghold saham tersebut? Nah, jawaban saya ya tergantung dalam artian apakah penurunan kinerja tersebut sifatnya temporer atau sifatnya permanen ya. Kalau misalkan temporer bisa kita maklumi, karena yang namanya bisnis ada kalanya fase-fase tertentu kondisinya memburuk atau kinerjanya menurun, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Dan memang ketika kinerja perusahaan tersebut menurun, biasanya akan diikuti dengan harga sahamnya. Apalagi jika terjadi fear, maka harga sahamnya tersebut ini makin turun. Tapi biasanya kalau misalkan di kuartal berikutnya ternyata kinerjanya naik lagi ya, biasanya harga sahamnya pun juga ikut naik ya. Sekali lagi kita bicara mengenai investasi saham dalam jangka panjang ya, time horizon panjang, di mana harga saham biasanya akan mengikuti kinerjanya. Nah, sekarang kan pertanyaannya sebatas mana kita bisa mentoleransinya ya. Nah, saya biasanya akan menunggu sampai 2 atau 3 kuartal berturut-turut. Apakah kinerjanya selama 3 kuartal ini terus memburuk alias terus turun, atau penurunan kinerjanya hanya bersifat 1 kuartal saja ya. Nah, di situ saya baru memutuskan apakah saya akan menghold atau saya akan ngejual ya, atau bahkan saya akan melakukan averaging down jika misalkan di kuartal selanjutnya labanya ternyata mulai naik kembali dan harga sahamnya belum naik. Nah, di situ saya biasanya akan melakukan averaging down ya. Jadi sekali lagi kita harus cek lagi apakah penurunan kinerjanya sifatnya temporer atau permanen ya. Kalau permanen, misalkan nih produknya sudah nggak laku lagi di market, saingannya udah mulai banyak ya, sudah nggak relevan lagi produknya dengan kondisi zaman sekarang, ya berarti harus kita jual ya. Apalagi kalau terjadi perubahan di neracanya, perubahan di fundamental. Misalkan tiba-tiba hutangnya membengkak ya, hutangnya besar, kemudian kasnya mulai kecil ya, bahkan laporan arus kasnya mulai negatif. Nah, kalau sudah parah sampai seperti itu, ya saya lebih baik langsung jual ya. Saya lebih baik langsung jual kalau misalkan terjadi perubahan fundamentalnya signifikan. Tapi kalau hanya sekedar penurunan kinerja dalam 1 kuartal, menurut saya itu masih bisa dimaklumi ya. Saya sekali lagi saya prefer menunggu sampai di kuartal berikutnya, paling tidak di 3 kuartal berturut-turut. Apakah nanti bisa kuartal selanjutnya kinerjanya naik atau tetap dilanjutkan penurunan di situ ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan kedua dari pemilik akun Salim. Ya, sama target dana pensiun berapa ya biar Porto bisa terus tumbuh meskipun dividen dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi benar-benar hidup dari dividen. Oke, jadi Pak Salim ini menanyakan kira-kira bisa nggak sih hidup dari dividen. Oke, mungkin di video selanjutnya ya insya Allah nanti akan kita bikinkan simulasi
bagaimana kita bisa hidup dari dividen ya. Cuman yang perlu kita pahami ya teman-teman sekalian, bahwa dividen ini sifatnya biasanya tidak konsisten, alias akan sangat tergantung di RUPS-nya ya. Jadi dividen ini kan suatu hal yang diputuskan lewat dividen. Nah, kadang kalau misalkan kondisi perusahaan sedang atau kondisi ekonomi ya sedang tidak baik-baik saja, biasanya perusahaan menahan dividennya nih. Ya, contohnya tahun 2020 kemarin saat pandemi itu banyak perusahaan tidak membagikan dividen ya. Biasanya bagi dividen, tiba-tiba kemarin nggak bagi dividen. Kenapa? Ya karena menjaga arus kasnya dulu. Ya menjaga kasnya dulu supaya kas di perusahaan tetap banyak gitu ya. Nah, nanti biasanya ketika kinerja sudah mulai pulih, sudah mulai membaik, kondisi ekonomi baik-baik saja dan kasnya berlimpah, nah bisa jadi saat itu perusahaan baru membagikan dividen. Jadi dividen ini sifatnya tidak mutlak ya, atau tidak konsisten, sangat tergantung dari RUPS. Nah, berapa istilahnya, berapa target dana atau target kelolaan. Nah, menurut saya ini tergantung dari lifestyle kita. Jadi hitungan kasarnya gampangnya seperti ini. Kalau misalkan kebutuhan pokok kita ya, biaya kebutuhan sehari-hari kita 10 juta per bulan. Nah, kalau kita setahun kan berarti kebutuhan kita adalah 120 juta per bulan. Itu kira-kira dana yang harus kita siapkan untuk hidup 1 tahun. Nah, 120 juta tadi belum termasuk dana lain-lain atau dana darurat ya, dimana jika misalkan ada kebutuhan lain-lain yang mendesak tiba-tiba harus keluar, nah disitu perlu dana cadangan. Jadi anggap saja kita kebutuhan untuk sehari-hari selama setahun 200 juta ya, jadi kita ngitungnya setahun. 200 juta adalah kebutuhan kita untuk hidup. Nah, berarti kita harus tahu nih kira-kira saham mana yang bisa membagikan dividen lebih dari 200 juta per tahun. Nah, disitulah hitungannya ya. Nah, nanti ya sekali lagi insya Allah nanti di video selanjutnya mungkin kita bisa simulasikan nih kira-kira sampai batas berapa dana yang kita kumpulkan untuk kita bisa hidup ya dari dividen. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Bayu Sanjaya Putra. Bang, target di investor dalam mengalahkan IHSG itu berapa persen? Dan kalau memang targetnya mengalahkan IHSG cukup dengan... dan kalau memang targetnya mengalahkan IHSG berarti cukup dengan beli reksadana Srikehati, Sukor Invest Equity Fund atau Pol Mentok Tutup Mata DCA Blue Chip. Contohnya BBC aja, apakah udah cukup gitu ya? Karena kalau kita lihat BBCA ini returnnya sekitar 20% per tahun. Ya kalau target saya sendiri, target saya nggak muluk-muluk ya. Hanya 10% di atas IHSG. Ya itu saja sebenarnya target saya ya. Jadi kalau misalkan misalkan IHSG tahun ini membuka kenaikan level sekitar 10% misalkan ya. Maka portofolio saya paling tidak naiknya harus 20% minimal. Nah, itu target saya dalam mengejar yield portofolio saya ya. Nah, berarti bisa nggak dengan satu saham contohnya BBCA gitu? Ya memang bisa gitu, bisa saja. Kalau misalkan kita yakin bahwa BBCA ini selalu bisa memberikan return 20% per tahun, ya nggak masalah kita DCA terus ke BBCA ini gitu ya. Sekali lagi kalau misalkan memang kita yakin returnnya bisa 20% per tahun ya, atau kita beli reksadana seperti Srikehati, Sukor Invest Equity Fund atau ya tadi ya di BBCA. Kita ambilkan contoh misalkan beli reksadana Sukor Invest Equity Fund ya. Boleh-boleh saja, sekali lagi ya, boleh-boleh saja selama memang kinerja dari reksadana tersebut bisa selalu beat the market ya. Jadi memang target saya nggak muluk-muluk ya. Satu saham kalau misalkan bisa memberikan return 20% per tahun, ya cukup gitu ya, cukup. Jadi memang jangan dibikin pusing kalau targetnya harus tinggi, harus naik 50%, harus naik 100%, itu tidak. Memang biasanya misalkan ketika saya sendiri ya, saya misalkan pegang 10 saham, ya biasanya ada 2 atau 3 saham yang kinerjanya itu naiknya kencang ya. Kinerja kenaikan harga saham itu kencang, itu ada. Yang lainnya biasa-biasa saja. Nah itu memang yang sering terjadi seperti itu ya, dan itu nggak masalah. Jadi sekali lagi target di investor ini nggak muluk-muluk, hanya 10% dari IHSG
ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak pemilik akun The Yoga Channel ya. Kak izin bertanya, jika suatu saham hari ini ARA, apakah ada kemungkinan besok masih ARA? Jikapun besoknya tidak ARA lagi, apakah akan ada peluang dia naik di harga ARA di hari sebelumnya sebelum dia turun atau bahkan ARB? Nah ini pertanyaannya sulit sekali ya. Saya sendiri juga tidak tahu. Jadi setelah ARA apakah besok akan ARA lagi, atau misalkan besoknya tidak ARA apakah 2 hari atau 3 hari kemudian dia akan lanjut ARA lagi? Jawabannya saya tidak tahu ya. Dan kalau misalkan kita memang mengejar ARA, ini hal yang menurut saya sangat sulit gitu ya. Sangat sulit kalau kita nggak benar-benar memantau ya, memantau detail per sahamnya. Kemudian kita ngelihat dari sisi volume dan sebagainya, seperti itu kayaknya tidak sulit. Kayaknya sulit sekali gitu ya. Pada dasarnya kalau saya pribadi ya, khususnya untuk di investor ini, kita istilahnya kita investasi yang nyaman gitu ya. Investasi jangka panjang di mana tujuannya adalah bagaimana kita berinvestasi dengan nyaman, dengan tenang, dan nilainya tumbuh ya. Dan kalau kita memiliki mindset seperti itu, investasi yang nyaman, tenang, dan tumbuh, maka targetnya pun juga nggak muluk-muluk. Kita nggak cari saham yang selalu ARA setiap hari, itu tidak gitu ya. Yang penting adalah bagaimana yield portofolio kita dalam tahunan itu selalu bisa mengalahkan IHSG ya. Dan sekali lagi nggak muluk-muluk, hanya 10% saja di atas IHSG ya. Kenapa hanya 10% di atas IHSG? Nanti insya Allah akan kita bikin videonya simulasi ya. Kenapa dengan selalu konsisten bisa mengalahkan IHSG 10% saja dalam jangka panjang, itu returnnya luar biasa ya. Returnnya luar biasa. Nah, video selanjutnya insya Allah akan kita bikinkan simulasinya. Oke, dari pemilik akun Pak Aris Suryanto, Pak Eros coba disebutkan juga best buy di harga berapa, harga wajar berapa. Saya perhatikan saham-saham analisa Pak Eros bagus-bagus secara fundamental, tapi rata-rata kalau dibeli, kalau nggak nyangkut sahamnya, naiknya sangat lama gitu. Nah, saya sebenarnya pengen balik tanya lagi nih, sangat lamanya berapa lama gitu? Jangan-jangan nih kita beli saham A, kita tunggu 3 bulan nggak naik-naik, itu sudah sangat lama. Nah berarti di sini terjadi mindset yang berbeda gitu ya. Mindset kita dengan mindset mungkin Pak Aris Suryanto berbeda ya. Dalam hal kita menentukan time horizon itu juga harus disamakan juga ya. Karena seperti ini, kalau misalkan kita bicara mengenai investasi jangka panjang, maka time horizon 1 tahun itu adalah time horizon yang pendek. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang, time horizon 1 tahun itu masih menjadi time horizon yang pendek, ya, yang pendek gitu. Nah, berbeda kalau kita bicara mengenai trading. Kalau trading ya, 3 bulan saja itu sudah waktu yang sangat lama, ya. Nah, di sini terjadi perbedaan gap antara time horizon mereka yang trading dengan time horizon mereka yang investing. Nah, maka harus disamakan dulu nih. Nah, sekarang pertanyaan, sangat lamanya ini berapa lama gitu? Kalau 3 bulan ya berarti itu belum lama buat saya itu ya. 3 bulan masih sangat pendek ya. Rata-rata sekali lagi ya, saham-saham yang bisa memberikan return bagus dalam jangka panjang membutuhkan time horizon yang panjang. Saya selalu ditanya, time horizon panjang itu berapa lama sih? Lebih dari 1 tahun gitu ya, lebih dari 1 tahun. Jadi ketika kita memang tujuannya untuk investasi jangka panjang ya, kita beli saham A untuk investasi jangka panjang, maka kita sudah siap-siap nih bahwa paling tidak saya akan nge-hold saham ini di atas 1 tahun gitu ya. Di atas 1 tahun. Walaupun nanti dalam perjalanan investasi kita mungkin kita akan melakukan rebalancing, itu nggak masalah. Tapi paling nggak di awal dulu kita harus memiliki mindset bahwa oke, saya akan nge-hold saham ini di atas 1 tahun. Nah, di situ baru kita masuk ke analisa fundamental dan valuasi ya. Karena sekali lagi kita bicara mengenai analisa fundamental, kita bicara mengenai valuasi, kita bicara mengenai value investing, itu membutuhkan time horizon yang panjang di atas 1 tahun ya, di atas 1 tahun ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian selanjutnya dari pemilik akun Pak Aris Kurniawan. Pemula bertanya, Mas Eros, kenapa ada saham harga 6.000 net profitnya $60 juta,
Tapi ada juga harga sahamnya cuman 2.000 tapi net profitnya 90 juta dolar ya. Nah, jadi seperti ini ya, ada banyak faktor kenapa harga satu saham ini 6.000 padahal net profitnya cuma 60 juta, tapi yang satu saham ini harganya 2.000, net profitnya 90 juta dolar ya, alias perbedaannya kok tinggi banget gitu ya. Nah, di sini perlu kita pahami ya bahwa harga ya secara nominal dalam artian misalkan 6.000, 2.000, 3.000 bahkan 500 itu tidak menentukan mahal murahnya valuasi suatu saham ya. Jadi sekali lagi nominal itu bukan menunjukkan mahal murahnya suatu saham. Ada saham yang nominalnya 10.000 secara valuasi masih murah ini gitu. Tapi ada juga saham yang secara nominal 500 tapi secara valuasi sudah mahal. Nah, di sini perlu kita cek lagi misalkan dari sisi jumlah saham yang beredar, dari sisi market cap ya, dari sisi EPS atau earning per share. Nah, itu harus kita lihat semuanya ya. Jadi tidak serta-merta nominal yang besar itu menunjukkan harganya mahal, tidak serta-merta nominal yang kecil itu menunjukkan valuasi yang murah ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Aris Kurniawan. Baik, pertanyaan terakhir, Pak tanya bagaimana kalau ada perusahaan kinerja keuangan bagus, prospek ke depan cerah, tapi punya afiliasi dengan pihak underwriter-nya ya. Baik, menurut saya tidak ada masalah sih ya kalau misalkan perusahaan tersebut bagus, kinerjanya bagus, prospek ke depan juga bagus, GCG-nya bagus, ada afiliasi dengan pihak underwriter, menurut saya nggak masalah gitu ya. Nggak masalah karena ya contohnya saja misalkan nih, bank-bank yang besar ini kan punya sekuritas juga gitu ya. Misalkan BBCA ada BCA Sekuritas, Mandiri ada Mandiri Sekuritas ya. BNI ada BNI Sekuritas ya. Berarti apakah BBNI atau BBCA itu perusahaan yang tidak bagus? Kan enggak juga gitu kan. Enggak juga. Jadi menurut saya enggak ada masalah ya, walaupun ada afiliasi dengan pihak underwriter. Oke, itu beberapa pertanyaan yang telah saya jawab. Silahkan teman-teman tuliskan pertanyaan Anda di dalam kolom komentar di video ini yang nanti insya Allah akan saya jawab di video Q&A selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.